Tape adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang sudah tidak asing lagi. Makanan tape sangat disukai oleh masyarakat di daerah Blitar, di mana dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat. Dalam proses produksi tape mengalami kesulitan, yaitu kualitas tape yang bagus tergantung pada kondisi lingkungan, yaitu suhu, di mana suhu sangat berpengaruh dalam tingkat kematangan proses produksi tape. Apabila suhu yang digunakan dalam pembuatan tape tidak stabil, maka fermentasi tidak dapat berlangsung dengan baik dan mengalami tingkat kematangan tape yang lama. Dalam proses produksi pembuatan tape singkong, pengrajin di Blitar belum bisa maksimal karena dalam proses pembuatan tape singkong masih menggunakan cara konvensional atau tradisional, di mana para pengrajin memeriksa secara langsung dengan membuka dan menutup wadah untuk mengetahui kematangan tape dengan cara menutupkan koran-koran dan daun pisang untuk proses kematangan tape dalam fermentasi, di mana pada warna merah adalah bagian diagram sistem keseluruhan pada mekanik, sedangkan yang berwarna ungu adalah sistem diagram pada IoT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengoperasikan cara kerja alatnya, cara otomatis. Oke. Di sini terdapat singkong yang sudah dirageni. Singkongnya 1 kg dengan ragi 1 butir atau 2,5 gram. Ini merupakan tampilan awal dari alatnya. Kemudian setelah itu kita masukkan singkong yang sudah dirageni ke dalam alat. Kemudian tutup dengan penutup wadah ini. Terus di atas di dalam penutup ini ada sensor MQ3 ini yang percaya. Kemudian yang atas sendiri terdapat sensor suhu di atas 22 3 buah. Oke, kemudian tutup wadahnya kemudian jalankan otomatisnya. Jika ini otomatisnya nilai bawah sebesar 32 derajat Celcius dengan nilai atas sebagai set point 36 derajat Celcius. Kemudian ini tampilan dari nilai suhu sekarang, kemudian ini tampilan di alkoholnya, dan kemudian tampilan jam. Kemudian jika suhu di bawah 32 derajat Celcius maka lampu akan menyala terang. Oke. Alat akan berhenti semuanya, dalam kipas maupun lampunya akan mati itu ketika sudah melewati 1 hari. Ketika suhu berada di atas 32 derajat Celcius maka lampu akan redup. Dan lampu masih tetap menyala on. Ketika suhu melewati suhu nilai atas atau set point maka lampu akan mati dan kipas akan hidup on, menyala. Ini masih nilai suhu masih di atas, maka lampu akan mati dan kipas akan menyala. Dan ini yang terbaca ketika alkoholnya dengan suhu. Jika sudah 1 hari maka LCD akan menampilkan tampilan seperti ini dan buzzer menyala. Kemudian untuk lampu
dan kipas juga akan mati off. Dan ini merupakan hasil tape yang jadi. Kita lihat teksturnya yang sudah empuk, matang, dan ganyol, empuk. Tapenya empuk ini. Jadi tape. Agak mereka. Warnanya manis, agak dikecut sedikit. Merupakan tape yang dari alat, dan ini merupakan tape yang konvensional. Dari alat sudah empuk, dan ini yang dari konvensional masih keras. Diagram sistem keseluruhan, di mana untuk mengkomunikasikan antara alat yang dibuat dengan aplikasi, yaitu dengan melalui koneksi internet. Sistem hardware yang berisi Arduino, sensor, dan aktuator akan terhubung ke internet, maka diperlukan node MCU ESP32 agar dapat berkomunikasi dengan sistem hardware. Smartphone Android juga harus terhubung dengan koneksi internet. Data yang dikirim baik dari Arduino atau smartphone akan tersimpan pada database Firebase. Smartphone dan Arduino dapat berperan sebagai penerima atau pengirim data, tergantung mode yang dipilih, apakah mode kontrol atau monitoring. Di mana ESP32 agar bisa memonitoring sensor dan mengkontrol aktuator agar dapat dikirim dan diterima oleh Firebase dan aplikasi, harus memasukkan token yang terdapat pada Firebase dan memasukkan SSID dan password agar saling berkomunikasi. Pada sistem tersebut adalah dengan cara mengambil data sensor DHT22 berupa suhu serta sensor MQ3 untuk kadar alkohol. Data parameter input tersebut diambil pada Arduino, kemudian dikirimkan pada web Firebase melalui ESP32. Data pada node MCU32 akan dikirimkan ke dalam aplikasi. Sedangkan untuk proses kontrol adalah kebalikan dari proses monitoring, yaitu mengirim data dari smartphone ke web server Firebase dan dilanjutkan ke ESP32. Kemudian dikirim ke dalam Arduino sebagai proses mengontrol output. Proses pengiriman data antara ESP32 dengan Arduino Mega adalah dengan cara pengiriman serial. Pengiriman serial tersebut menggunakan pin RX dan TX. Monitoring suhu pada proses fermentasi tape di inkubator dengan kondisi 33-73 Celcius dan dikirim ke Firebase. Saat suhu di atas 36 derajat Celcius, maka kita dapat mengatur aktuator kecepatan kipas dengan kecepatan sedang dan lampu dengan kondisi mati. Setelah itu kita send untuk mengirim nilai ke Firebase. Maka tampilan di Firebase akan berubah.
Lalu ketika suhu di bawah 32 maka dapat diatur pada aplikasi di mana kipas dengan kondisi mati dan lampu dengan kondisi terang, di mana kita kirim ke Firebase untuk menghidupkan lampu dan kipas. Di mana lampu kondisi terang bernilai 100 dan kipas bernilai 0. Dengan kondisi suhu yang ada di inkubator 32. Berikut adalah tampilan Firebase. Mode otomatis pada aplikasi di mana suhu minimal 32, maksimal 36. Lalu send di mana send akan mengirimkan ke Firebase, lalu ke Arduino. Tekan on untuk menjalankan alat. Di mana pada LCD akan berubah menjadi otomatis. Dan kondisi lampu dengan keadaan sedang dan kipas dengan kondisi mati. Berikut adalah kondisi suhu yang ada pada inkubator. Terima kasih.